Assalamualaikum Solih-Solihah. Bagaimana kabar hari ini? Bu Guru harap kalian selalu baik-baik saja ya nak ya di rumah, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solih-Solihah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan untuk belajar tentang tematik, yaitu tentang pengalamanku. Dan sekarang kita sudah memasuki subtema 4 yang akan kita bahas kali ini adalah tentang penjumlahan dan pengurangan pada satuan panjang. Nah, sebelum ke materi berikutnya, Bu Guru mau tanya nih, kemarin waktu video pembelajaran kalian sudah paham kan mengenai alat ukur panjang dan satuan panjang? Coba Bu Guru tanya, alat ukur panjang itu ada apa saja? Ya, benar, ada penggaris, ada meteran. Dan satuannya apa? Satuan panjang. Satuan panjang ada sentimeter dan meter. Nah, dengan itu mudah-mudahan kalian masih ingat ya video pembelajarannya yang minggu lalu. Jika kalian masih belum paham, kalian bisa mengulang-ulang kembali video pembelajaran yang 2 minggu lalu sudah Bu Gita sampaikan. Nah, Solih-Solihah, sekarang kita akan belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan pada satuan panjang. Tujuannya untuk apa ya? Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah agar kalian nantinya bisa menerapkan penjumlahan dan pengurangan satuan panjang pada kehidupan sehari-hari. Seperti apa contohnya? Bu Gita jelaskan pada video berikut ini ya. Bu Guru harap kalian simak baik-baik video penjelasan yang akan Bu Gita sampaikan berikut. Solih-Solihah, sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita awali dengan doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Solih-Solihah, bagaimana? Sudah siap ya menerima materi hari ini? Kita mulai pada pembahasan yang pertama, yaitu contoh soal cerita tentang penjumlahan dan pengurangan pada satuan panjang. Nah, di sini Bu Gita memiliki beberapa contoh soal cerita mengenai penjumlahan dan pengurangan pada satuan panjang. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Ino dan Yoga akan membuat layang-layang. Benny membantu Ino dan Yoga membuat layang-layang. Bahan utama yang diperlukan adalah bambu. Bambu yang digunakan 2 meter. Benny memotong bambu itu 100 cm. Berapa meter sisa bambu? Nah, untuk membuat layang-layang diperlukan bahan utamanya adalah bambu. Bambu yang digunakan panjangnya 2 meter. Namun Benny memotong bambu itu 100 cm. Berapa sisa bambu? Karena yang ditanyakan ini adalah sisa dengan satuan yang diminta adalah meter, maka cara menjawabnya adalah dibiasakan untuk menjawab soal cerita kita harus menggunakan jawaban lengkap. Seperti ini ya nak ya. Kita tulis dulu diketahui. Apa yang diketahui dari soal cerita tadi? Ya, yang pertama, panjang bambu yang digunakan sama dengan 2 meter. Panjang bambu yang dipotong Benny 100 cm. Karena tadi yang diminta adalah sisa bambu dengan satuan meter, maka panjang bambu yang dipotong Benny 100 cm, maka kita rubah ke dalam satuan meter. Jadi 100 cm sama dengan 1 meter. Hal ini ditujukan agar nanti mudah untuk dikurangkan. Jadi kalau satuannya tidak sama, kita harus menyamakannya terlebih dahulu sesuai dengan apa yang diminta di soal. Setelah diketahui, langsung ditanya. Yang ditanyakan apa?
sisa bambu dalam kurung meter. Jadi kita harus ingat bahwa nanti satuannya adalah meter. Jawab, sisa bambu sama dengan 2 meter dikurangi 1 meter sama dengan 1 meter. Jadi kita tidak boleh menuliskan 2 meter dikurangi 100 cm karena itu tidak bisa dikerjakan. Jadi kita harus mengubah satuan yang diinginkan. Mengubah satuan yang awalnya tadi senti, kita harus rubah dulu ke satuan meter. Seperti itu ya nak ya. Jangan lupa karena ini jawaban lengkap, jadi kita tulis jadi sisa bambu setelah dipotong Beni untuk membuat layang-layang adalah 1 meter. Yang kedua, Pak Asep memiliki 2 pohon jeruk. Pohon jeruk pertama memiliki tinggi 150 cm. Pohon jeruk kedua memiliki tinggi 250 cm. Berapa meter tinggi kedua pohon tersebut? Nah, yang ditanyakan berapa meter tinggi kedua pohon tersebut. Cara menjawabnya, kita seperti biasa jika ada soal cerita, kita harus menjawabnya dengan jawaban lengkap. Contohnya seperti ini ya. Diketahui. Apa yang diketahui tadi? Tinggi pohon jeruk yang pertama 150. Tinggi pohon jeruk yang kedua 250 cm. Nah, ini sudah sama satuannya cm dan cm. Berarti kita nanti juga bisa menjumlahkannya secara langsung. Tetapi yang ditanyakan tinggi kedua pohon. Tinggi kedua pohon satuannya adalah meter. Berarti kita harus menjawabnya tinggi kedua pohon 150 cm ditambah 250 cm sama dengan 400 cm. Karena satuan yang diminta adalah meter, maka 400 cm kita rubah ke dalam meter. Jadi 400 cm sama dengan 4 meter. Jadi tinggi pohon tersebut adalah 4 meter. Itu jawaban untuk soal cerita yang kedua. Ada soal cerita yang ketiga. Contoh soal yang ketiga, sebuah tugu memiliki tinggi sebagai berikut. Tinggi bagian pelataran adalah 200 cm. Tinggi bagian menara adalah 5 meter. Tinggi bagian puncak adalah 100 cm. Berapa meter tinggi keseluruhan tugu? Nah, kita jawab soalnya seperti ini ya. Diketahui tinggi pelataran 200 cm sama dengan 2 meter. Tinggi menara sama dengan 5 meter. Tinggi bagian puncak 100 cm. Kita rubah ke dalam satuan meter menjadi 1 meter. Yang ditanyakan tinggi keseluruhan tugu dalam satuan meter. Makanya yang tadi satuannya senti harus kita rubah dulu ke dalam satuan meter. Jawab, tinggi pelataran sama dengan 200 cm. Tinggi menara 5 meter, tinggi bagian puncak 100 cm sama dengan 1 meter. Maka tinggi keseluruhan tugu adalah 2 meter ditambah 5 meter ditambah 1 meter sama dengan 8 meter. Jadi tinggi keseluruhan tugu adalah 8 meter. Nah, seperti itu ya nak ya, bentuk penjumlahan dan pengurangan pada satuan panjang. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya. Jika kalian belum paham, kalian bisa mengulang-ulang video pembelajaran ini berkali-kali sampai kalian paham. Terima kasih. Nah, itu tadi penjelasan mengenai contoh soal pada pengurangan dan penjumlahan satuan panjang. Bagaimana? Sudah mengerti kan solih-solihah?
Jika kalian masih belum paham, Bu Guru harap kalian bisa bertanya kepada ayah, bunda, kakak, atau bisa menghubungi Bu Gita langsung melalui WA. Solih-solihah, apa yang sudah disampaikan Bu Gita tadi mudah-mudahan dapat diserap dengan baik dan nantinya juga akan bermanfaat untuk kalian semua. Solih-solihah, masih ingat hadis tentang keutamaan menuntut ilmu? Bagaimana bunyinya? Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Nah, untuk itu bagi solih-solihah, walaupun kita belajar dari rumah, kalian tetap harus semangat ya nak ya. Walaupun kita belajarnya lewat video, Zoom, video call bersama Bapak dan Ibu Guru, kalian tetap harus semangat karena menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim. Itu saja yang dapat Bu Gita sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian ya. Terima kasih solih-solihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.